Konon pada masa kekuasaan Nakhoda Rahmat, lebih kurang pada tahun 1840, penguasa negeri Bedagai yang berpusat di Bedagai, Tanjung Beringin, pernah kedatangan 3 orang kakak beradik, 2 orang laki-laki dan seorang perempuan dari Pagaruyung Batu Sangkar, Sumatera Barat. Mereka meminta dan memohon izin untuk membuka hutan atau lahan di wilayah kerajaan negeri Bedagai untuk dibuat perkampungan. Pada waktu itu, Nakhoda Rahmat memperkenankan mereka, asalkan ada satu wilayah hutan di pinggiran sungai di sebelah timur yang tidak diperkenankannya, karena wilayah hutan tersebut terkenal angker. Ada beberapa orang sebelum mereka yang datang memasuki hutan tersebut hilang dan tidak pernah kembali lagi. Nakhoda Rahmat terkejut ketika perantau itu malah memohon supaya mereka diizinkan membuka hutan. Nakhoda Rahmat tetap tidak mengizinkannya, dan mereka disuruh berpikir dahulu dan untuk sementara waktu disuruh untuk menginap di istana. Beberapa hari menginap di istana dengan keputusan dan tekad yang bulat, ketiga perantau tersebut tetap berniat akan membuka hutan, dan mereka kembali menghadap Nakhoda Rahmat untuk meminta izin. Akhirnya Nakhoda Rahmat mengizinkannya dengan syarat, apabila terjadi sesuatu hal terhadap mereka, jangan menyalahkan pihak penguasa dari negeri Bedagai. Nakhoda Rahmat tidak mau dituntut oleh pihak keluarga perantau tersebut. Nakhoda Rahmat dengan berat hati melepas kepergian ketiga kakak beradik tersebut, dan beliau berpesan jangan membawa dahulu semua perbekalan, tinggalkan sebagian di istana. Mereka hanya disuruh melihat-lihat dari luar saja hutan angker tersebut. Ketiga perantau tersebut berangkat diantar oleh pengawal kerajaan dengan menggunakan perahu melintasi sungai Bedagai. Sampai di pinggir hutan, ketiga perantau itu menaiki tebing hutan yang agak begitu tinggi. Lalu mereka mulai memasuki hutan angker. Di dalam hutan, dengan kekuatan gaib, mereka bertemu dengan para penunggu hutan. Mereka lalu memperkenalkan diri dan membuat kesepakatan perjanjian sesuai dengan syariat Islam untuk hidup saling berdampingan dan tolong-menolong, hormat menghormati. Ketiga kakak beradik ini pun berjanji tidak akan sembarangan menebang atau merusak hutan. Pihak penunggu hutan sepakat, lalu ketiganya diperkenankan membuka hutan. Setelah memasuki hutan dan bertemu dengan penunggu hutan angker, ketiga perantau ini kembali ke istana untuk mengambil perbekalannya. Sesampai di istana, Nakhoda Rahmat terkejut karena ketiga kakak beradik itu pulang dengan selamat. Hatinya lega dan ia mengagumi ketiganya, karena ternyata mereka bukan orang sembarangan dan memiliki ilmu yang tinggi. Kemudian barulah Nakhoda Rahmat tahu bahwa misi kedatangan ketiga kakak beradik tersebut adalah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Mereka berniat akan membuka perkampungan suluk. Selanjutnya hutan angker tersebut dibuka untuk pertama kalinya. Kemudian mereka menebang, membuka lahan untuk mendirikan rumah. Sempat 3 kali mereka mendirikan rumah, namun kayu-kayu perkakas rumahnya tersusun kembali ke tanah, dan mereka kembali menemui penghuni hutan, memohon agar jangan diganggu. Sebenarnya penghuni hutan tidak mengganggu, hanya saja ada kesalahan letak arahnya. Akhirnya perkakas kayu bangunan rumah didirikan kembali sesuai dengan arahan penghuni hutan. Rumah pun selesai didirikan. Selanjutnya mereka mulai membuka lahan untuk bercocok tanam. Tidak berapa lama hutan angker tersebut menjadi perkampungan. Banyak para perantau datang untuk memperdalam ilmu agama Islam. Mereka datang dan tinggal menetap di kampung tersebut. Lama-kelamaan kampung itu menjadi ramai dan warganya hidup dan bercocok tanam dan beternak. Kampung itu letaknya di dataran tinggi bertebing dan di pinggir sungai Bedagai, sehingga kampung tersebut dikenal dengan nama Tebing Tinggi. Warga kampung Tebing Tinggi tetap menjunjung tinggi kedaulatan kerajaan negeri Bedagai. Mereka hanya meminta bahwa kampung Tebing Tinggi jangan disamakan dengan kampung-kampung yang lain. Untuk memasukinya jangan ada niat jahat sedikit pun. Kampung Tebing Tinggi memiliki nilai kesakralan dan tradisi yang tidak sama dengan kampung yang lain. Pada tahun 1884, salah satu upaya pihak kerajaan negeri Bedagai mendukung mengembangkan syiar Islam di negeri Bedagai. Surau di samping sebagai istana kerajaan negeri Bedagai
juga tempat ulama-ulama kampung Tebing Tinggi mengajarkan syariat Islam. Kemudian Pangeran Sulong Laut dibangunkan sebuah masjid besar dan megah yang sampai saat ini masih berdiri gagah, tepatnya di Kota Bedagai, Desa Pekan, Tanjung Beringin. Masjid itu bernama Masjid Jami Ismailiyah, yang merupakan bukti sejarah kegiatan pengembangan agama Islam yang dilakukan oleh ketiga perantau kakak beradik yang membuka kampung Tebing Tinggi.